Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, kita berjumpa lagi dalam saat teduh bersama dengan Sektor 5 GKI Resur. Pagi hari ini, tema saat teduh kita adalah audisi calon raja. Ayat yang mendasari perenungan kita pada pagi hari ini dari 1 Samuel 16 ayat 6 sampai dengan 13. Bahan renungan kita ambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan memujikan sebuah lagu pujian dengan judul Kau Terbaik Bagiku. Mari kita pujikan bersama. Di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara, audisi adalah proses seleksi atau pemeriksaan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim untuk menentukan apakah seseorang atau sebuah grup memiliki kemampuan atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan, proyek, atau suatu kesempatan tertentu. Dalam bacaan kita pada hari ini, Samuel melakukan audisi terhadap anak-anak Isai dan memilih salah satu dari mereka untuk diurapi menjadi Raja Israel, menggantikan kedudukan Saul yang telah ditolak oleh Tuhan.
Mari Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13 yang menjadi dasar untuk saat teduh kita pada pagi hari ini, yang nanti akan dibacakan oleh Bu Yohana. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, sungguh kami merasakan suatu berkat yang luar biasa bagi kami kalau kami pada pagi hari ini boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, dalam keadaan tubuh yang segar. Terutama lagi Bapak, kami boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu yang ada di sektor 5 ini untuk bersekutu bersama, untuk kita akan bersaat teduh bersama untuk mendengarkan dan merenungkan firman. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan memampukan kami untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat memahami apa yang Engkau firmankan kepada kami. Dan kami juga memohon pertolongan-Mu Bapa untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan saat teduh kami pagi hari ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai dengan 13. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana untuk pembacaan 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13. Bapak Ibu, pada ayat 6 sampai dengan 10, saat audisi yang dinantikan pun tiba. Samuel harus mengurapi orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel menggantikan Saul. Satu demi satu, anak-anak Isai masuk dan lewat di depan Samuel. Namun di langkah pertama, Samuel sudah melakukan kesalahan karena menggunakan pikirannya sendiri. Ketika melihat Eliab, anak sulung Isai, Samuel langsung berpikir bahwa ialah orang yang diurapi Tuhan. Rupanya Samuel terkesan dengan postur tubuh Eliab yang tinggi. Dapat kita baca di ayat yang ke-7. Tuhan segera berfirman agar Samuel tidak melakukan kesalahan lebih lanjut. Dalam firman-Nya, Tuhan menyatakan dua hal. Yang pertama, bahwa Eliab bukanlah orang yang dipilihnya. Yang kedua, Samuel tidak boleh lagi menilai orang pilihan Tuhan berdasarkan apa yang dilihat matanya, karena Tuhan melihat hatinya dan bukan penampilan fisiknya. Sebenarnya perintah Tuhan kepada Samuel di ayat 3 ini cukup jelas, yaitu Samuel harus mengurapi orang yang akan disebut oleh Tuhan sendiri. Jadi Samuel memang harus menunggu firman Tuhan
bukan mengambil keputusan berdasarkan pikirannya sendiri. Selanjutnya, untuk anak-anak Isai yang lain, Samuel telah melakukan audisi dengan cara yang benar. Pada ayat 11 sampai dengan 13, di antara 7 anak Isai yang lewat di depan Samuel, tidak ada seorang pun yang dipilih Tuhan, dan di situ tidak terlihat anak yang lain. Karena itu Samuel bertanya pada Isai, apakah masih ada anaknya yang lain? Ternyata memang masih ada seorang anak lagi yang oleh Isai tidak diikutsertakan di dalam audisi tersebut. Rupanya Isai berpikir bahwa anaknya yang bungsu tidak mungkin memenuhi syarat untuk dipilih Tuhan karena penampilannya yang kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya yang elok. Pada ayat 12a. Dalam hal ini Isai melakukan kesalahan yang sama dengan Samuel, menilai orang pilihan Tuhan berdasarkan penampilan fisiknya. Namun Samuel tidak lagi mengulangi kesalahan seperti itu. Ia mendengar firman Tuhan yang dengan jelas berkata, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Pada ayat 12b. Samuel segera mengurapi Daud, anak bungsu Isai, dan sejak hari itu Daud dikuasai oleh Roh Tuhan. Di ayat yang ke-14, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menemukan pernyataan yang berbeda mengenai Saul. Roh Tuhan telah mundur dari Saul. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya di dalam diri kita. Manusia cenderung menuruti pikirannya sendiri daripada mendengarkan firman Tuhan. Cenderung menilai seseorang berdasarkan penampilan fisiknya daripada hatinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami untuk menilai seseorang bukan dari penampilan fisiknya. Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu menjaga pikiran kami agar tidak tersesat dengan pikiran kami sendiri dan melawan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang selalu menolong kami, firman-Mu yang selalu membimbing kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih dan bimbingan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berkomitmen bahwa dalam seminggu ini, di dalam setiap doa kita setiap hari, kita akan membawa setiap rencana kita beserta dengan semua pertimbangan yang ada di hadapan Tuhan. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini, kiranya Roh Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.